ketika kita buat majelis ini, malaikat ini berjajar terus bersab-sab dari tempat kita ini duduk sampai ke langit arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat majelis juga seperti ini. Mereka sebut nama-nama kita, mereka sebut nama-nama kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Alangkah bahagianya orang-orang yang membuat majelis yang di dalamnya ada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu dosa-dosa kalian dan dosa-dosa kedua orang tua kalian berkuburan. Siapa yang mau? Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Maka apabila kita buat majelis ini tidak akan rugi. Maka perhatikan baik-baik. Ini akan ada pesan-pesan baik untuk kalian. Karena kalian besok akan dibawa oleh kedua orang tua kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Ya. Coba itu seperti kalian 11 bulan kemudian ketemu 1 bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luar biasa di dalam bulan itu. Karena di dalam bulan itu setan-setan dibelenggu. Tetapi ada hawa nafsu yang melawan diri kita untuk bisa berbuat seperti apa yang diinginkan oleh setan. Nah, di lain bulan Ramadan itu 11 bulan itu kita disebut dua kubu. Kubu syaitan dan kubu hawa nafsu. Maka kita bisa lihat nih hasil dari 11 bulan kemarin. Kita akan di bulan Ramadan ini condong kemana nih? Di bulan Ramadan bisa kelihatan tuh. Kalau misalnya abdi ya pengen katingali ku kalian, kelihatan sama kalian, nih Ustadz condongnya kok buruk wae. Oh berarti selama 11 bulan dia itu rekamannya itu lebih condong kepada syaitan. Nauzubillah min. Tetapi ketika kalian lihat, oh Ustaz, ada kebaikan di dalam bulan Ramadan, nggak pernah berbuat ini, nggak pernah berbuat itu, nggak pernah berbuat keburukan, nggak pernah begini, nggak begitu. Oh berarti selama 11 bulan ini rekamannya yang paling banyak adalah rekaman malaikat. Kita bisa lihat nih, di bulan Ramadan, karena kan iblisnya tidak ada, setannya tidak ada. Nah kebiasaan ini yang terekam ini nanti terasa di bulan Ramadan. Introspeksi diri. Coba periksa diri sendiri. Tuh saya di bulan Ramadan kok banyak buruhnya ya. Suka jayo keneh wae ka orang lain, suka gosok keneh wae ka orang lain. Jangan-jangan 11 bulan ini saya lebih banyak rekaman daripada iblis. Ya. Maka pesan-pesan ini insya Allah kita akan sampaikan. Maka dengarkan, kesankan, terkesan dalam hati, lalu amalkan. Setelah kalian amalkan, lalu sampaikan. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Diulang lagi. Nah, maksudnya diulang lagi adalah dimuzakarakan lagi. Makanya kalian ketika kalian sebelum tidur ada muzakarah, sebelum kalian menuntut ilmu ada muzakarah, ada ta'lum, itu mengingatkan kalian supaya kalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'asr, demi masa. Allah ini bersumpah terhadap makhluknya yang Dia ciptakan. Salah satunya adalah waktu. Ingat nih, waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak diciptakannya ini bumi. Waktu ini sudah diciptakan oleh Allah. Waktu-waktu ini ada yang membinasakan dan ada yang melumpuhkan. Kalau makhluk di dalam bumi, Allah ciptakan bumi. Lalu waktu terus berjalan, dan itu sudah tercatat di dalam waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ciptakan yang namanya manusia bernama Adam alaihissalam. Dengan waktu terus berjalan, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam yang pertama awalnya di surga. Waktu terus berjalan. Suatu ketika Allah catat Nabi Adam alaihissalam ini ada diciptakan temannya berlawanan jenis. Siapa dia? Siti Hawa. Kemudian dilakukan Allah. Waktu terus di dalam waktunya yang tertentu, Allah catat lagi itu ada iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, sehingga keluarlah dari surga menuju bumi. Asbabnya adalah dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus manusia diciptakan di bumi. Waktu terus berlanjut, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ada yang namanya anaknya Nabi, ada Khabil dan ada Habil. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Ini asbab waktu. Gak melihat dia soleh, gak melihat dia jahat, gak melihat dia raja, gak melihat dia rakyat. Saat itu ketika dia jaya di bumi, maka dia akan ada hancurnya juga dengan waktu. Makanya ini dengan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin kepada kita oleh firman-Nya Al-Asr, jangan sampai rugi di dalam setiap detik, setiap menitnya. Maka ada orang-orang yang rugi seperti Fir'aun laknatullah alaihi, Qarun laknatullah alaihi, Namrud laknatullah alaihi. Orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rugi dia. Sehebat-hebatnya manusia, waktu mah, terus waktunya kolot mah, terus waktunya tua mah, terus waktunya mati. Ayah hebatnya tadi gitu.
Ada nggak hebatnya makhluk itu? Ada nggak? Belum sama waktu, belum sama Allah itu. Makhluk dari atas izin Allah. Bismillah. Jangankan orang itu dilaknat Allah, jangankan orang anu disukai ku Allah, yang orang tidak disukai ku Allah, orang disukai ku Allah, orang yang dicintai sama Allah juga mati. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syeds, Nabi Idris, ya, terus turun para nabi, para rasul, kurang lebih 124.000 para nabi dan para rasul. Nah, tiada lain dan bukan membawa risalah kalimat la ilaha illallah. Agar semua manusia tahu siapa Allah, agar manusia tetap ada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimatiin juga sama Allah. Orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau sudah datang waktunya mati, ya mati. Kade, awas nih, hati-hati nih, waktu nih. Kalian jangan merasa diri nah inilah penyakit manusia, sehingga dia bisa gampang berbuat dosa. Asal apa coba? Tidak merasa ingat mati. Coba ingat mati. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling bijak adalah orang yang selalu ingat mati. Ada dalam hadis juga, ya. Gimana? Aksulizik. Apa artinya? Perbanyaklah. Nah, kelezatan dunia itu teh. Sok ingatlah eta teh kelezatan dunia teh, hancurkan eta. Ku ingat ku maut, ingat mati. Maka kalian ketika nanti saat ini, kalian kan di sekolah diajarin apa coba? Ada keseharian, belajar hadis, hafalan hadis yang harus diterapkan atau diamalkan, hafalan Al-Quran agar kalian bisa menjadi Al-Quran berjalan. Mulai dari keluar rumah, masuk rumah, sama aja seperti kalian ada masuk ke kobong, keluar kobong. Ya, itu sama adab-adabnya. Udah diajari keluar masuk rumah. Kan ada di dalam bukunya, ada dicetak adab-adab kepada orang tua yang lebih muda, kepada yang sedang dan kepada yang lebih tua. Ada lagi tuh hadisnya, laisa minna. Masya Allah. Apa artinya? Bukanlah. Itu bekal buat kalian nanti kalau terapkan di rumah ya. Siapa yang punya adik di sini? Siapa punya adik? Saya. Oh, ada. Siapa punya adik? Masya Allah. Kayak tak amalkan dari samina ya sedih. Ya sedih. Sedih. Bisa. Punya adik tadi? Amalkan hadis setan. Masya Allah. So, sehari lu kan neraka angkat tangan. Up your hand. Siapa yang mempunyai? Nah, coba terapkan hadis kata laisa minna. Banyak sekali itu terapan hadis yang kalian harus terapkan. Tolong amalkan. Jangan sampai orang tua kalian kecewa ketika kalian ada di rumah. Nah kia. Terus tolong bantu orang tua, hikmat seperti kalian hikmat kepada pondok. Di sini hikmat kalian pondok,
bisa masak nasi di rumah. Mah, Yusuf ku abdi biasa dah masak nasi mah kok mau ngejikuna alih ngomong ngejikuna alih bisa mah ku abdi. Kayak besoknya aduh belajar nanti sensor mama teh coba tunjuk hidangnya coba tunjuk hidangnya biasa mah aku gak biasa mah nah hidangnya masak mie masak mie goreng nong elit. Jika tuh minimal bisa bikin sayur kangkung, nasi goreng, kalau kita insana tapi muslim. Jadi cekal teh demi masa demi waktu kita insana tapi muslim. Sebenarnya manusia itu rugi. Oh, harus dicap rugi kalau teh. Kalian teh termasuk Ustaz. Dina waktuna tiap detikna tiap menitna rugi kalian teh. Tapi jangan berputus asa. Ada keterusannya ayatnya. Illa kecuali. Nah, kalau udah ada kata kecuali illa berarti berlawan kata dengan rugi. Lawan katanya rugi non? Beruntung. Nah, kalian akan beruntung. Tenang. Kalian akan termasuk golongan orang-orang anu beruntung dalam detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap nah, mau beruntung? Kalau orang-orang beruntung, kalau Allah sudah berucap beruntung di dalam Al-Quran, maka ujung-ujungnya dia masuk ke surga. Mestinya semua. Nih, contohnya orang-orang yang beruntung tiap detik, tiap menitnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Hanya jadi setiap detiknya, setiap menitnya, coba untuk lepas dengan zikir. Kembali kepada implementasi kepada hadis tadi. Masalul lazi yasburu rabbahu wal lazi la yasburu rabbahu masalul hadira kali ini harusnya ya berzikir tiap menit, tiap detik. Nanti jangan mau disebut mayit. Cewek tuh lamun tos jadi mayit. Tahu mayit? Sudah tidak hidup lagi. Kira-kira bakal diajak main mau kurang? Diajak bisnis mah? Lamun kita wanita cantik, ya Khalid dengerin nih. Itu ada badide mayit wanita cantik. Wow. Berkulit putih. Wow. Pengen diajak nikah ku Khalid ya. Khalid mau ngajak nikah ke mayit tapi cantik weh. Tak itu Allah ini lamun kalian terzikir dianggap mayit keluar deh. Mual tadi sentuh kolongnya, mual di deketan kolongnya, mual di berek kolongnya tuh. Percuma di berek miskinnya dapat hirup. Ya, mual di pasihan di siogi, ya kan terus putus. Orang yang mati itu nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena rezekinya di dunia sudah habis. Walaupun manusia dalam keadaan sekarang, baik di dalam rumah sakit, di rumah ataupun di mana dia berada, rezekinya masih ada, dihidupkan kene Allah. Dihidupkan kene, ya masih hidup. Tah gitu liatnya. Ya kalian semua jangan mau dianggap main. Baik sama siapa? Allah. Jangan mau. Allah. Caranya kumaha supaya tidak dianggap jadi mayit?
Oh. Nah, ya. Adik antum eta teh. Nah, kieu nya adik antum teh nya. Ah, dibilang teh kieu geuning. Beda-beda nak tinggal dulu yang Dimas kalakuan gitu. Si bule kalakuan ada cengosnya. Ya, tadi bisa gitu gini. Doakan sama kalian semoga kakak Anna menjadi ulama-ulama yang besar. Amin. Termasuk ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala. Doakan kakak-kakak kalian tuh jangan bukan Anna aja, ada kakak Adam, ada kakak Ain. Jangan rugi mendoakan orang lain, mendoakan orang lain jangan rugi. Jangan merasa rugi. Justru kalau kalian pengen dikabulkan doa kalian, doakan dulu orang lain. Ya, mau rugi, udah mau dapat pahala, kalian akan pertama kali dikabulkan doa kalian. Mau rugi. Inna insana lafi muslim illa ladzina amanu wa amilus sholihat dan mengamalkan amal soleh. Jadi mau rugi orang mengamal amal soleh mah setiap detik, setiap menit amal solehnya namanya, terutama dalam 5 perkara. Islam terbentuk dari 5 tiang. Coba hadisnya sebutkan. Misal 5 perkara Islam dibangun atas 5 tiang. Siapa boleh? Masya Allah. Perbaiki akhlak. Jangan malu-maluin atas nama bahannya cendekia. Ya, jangan malu-maluin nama bahannya cendekia. Jangan cari gara-gara. Berakhlaklah baik dengan orang yang lebih kecil, yang sesama kalian, kepada yang lebih tua, terutama ucapan, kata-kata, kali. Awas, nggak boleh itu kata-kata, tolong dijaga. Jaga akhlak. Jangan sampai kalian dicap sama tetangga kalian, gini sekolah di mana, gitu. Kadek, jaga akhlak. Kemudian yang kedua, jaga sholat. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, supaya kalian ini termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kehidupan ini, apa yang kita lihat itu adalah gambaran kita bahwa. Nah, a Muslim is like a mirror with Muslim with another Muslim. Jadi satu Muslim itu adalah cermin lainnya. Matanya kemana? Jadi kalau misalnya ini tahu jalan-jalan kalian lah, Ustaz aja melihat kalian banyak tingkahnya begini, langsung Ustaz introspeksi diri. Oh dulu Ustaz tidak kieu. Dulu Ustaz waktu kecil kieu. Ya, jika irsal, jika khawatir, kelakuan teh. Jadi supaya bisa menjaga diri agar muncul rasa kasih sayang kepada sesama, apalagi kepada anak sendiri, kepada yang lebih kecil, kepada yang sesama, kepada yang lebih tua. Coba introspeksi diri, bercermin diri. Apabila kalian melihat sesama muslim
melihat adik kalian, sesama kalian, kata kalian, oh itu cerminan saya. Cerminan saya. Maka kalau ada sesama muslim, adiknya, ya dengerin ya kata-katanya ya. Apabila adik-adiknya melakukan dosa atau melakukan kesalahan, tegur, ulang mengikaji ulang bahwa gitu. Kita mempraktekkan hadis, harus mempraktekkan hadis yang kalian hafalkan, ya. Terus kalau nanti di rumah, tolong praktekkan juga itu yang namanya hadis apabila kalian mendengar, if you hear the calling to prayer, then answer the call. Bila berkumandang azan, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah azan tersebut. Pemamatannya apabila kalian mendengar azan, tolong jawab azan itu dan datangi. Awas, datangi. Maksudnya datang ke masjid yang terdekat di rumah kalian. Tolong cerminkan kalian adalah santri Bana Cendekia, yaitu salah satunya sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Bersedia semua insyaallah. Awas, kalian mengamalkan Al-Quran berjalan, yaitu surat Al-Asr. Beramal soleh, beriman di setiap waktu, menasihati akan kebenaran dan menasihati akan kesabaran. Ya, nasihati irsal sahabat kalian, sabar ya sal, nanti juga sembuh dari lemah penyakit yang tidak lama. Selama itu makan yang udang, besok udah nggak makan udang, hilang insya-Allah. Tapi bukan berarti mencela makanan, bukan, nggak boleh. Itu hanya asbab. Dengan udang atau tidak dengan udang, kalau Allah berkehendak irsal kena penyakit, ya kena penyakit. Tanpa udang pun kalau Allah berkehendak irsal sehat, ya sehat. Nggak perlu jadi kena penyakit, ya. La ilaha illallah. Karena di dalam bacaan sholat itu ada ikrar, ada janji. Makanya nanti suatu ketika nanti ke depan kalian selain bisa praktek sholat, gerakan sholat, terus bacaan sholat, kalian juga harus tahu arti setiap bacaan sholat. Bersedia semua insyaallah? Siapa yang sudah paham arti bacaan sholat? Kalian bagaimana bisa nangis kalau di dalam sholat kalau nggak tahu arti dalam bacaan sholat? Kalian bisa nangis dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud apabila kalian tahu artinya setiap bacaan sholat. Apalagi ketika kalian tahu arti surat yang kalian baca, seperti Abasa. Di dalam Abasa itu kalian bisa nangis, sedih karena artinya itu sangat mengerikan. Orang bisa nangis perkara contoh. Banyak surat-surat yang lain yang kalian apabila mengetahui artinya akan nangis. Nah, Walhamdulillah ila ta'ani anna sabarna wa sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qalba wa zaytunan wa nahla wa
Artinya nanti suatu ketika di hari itu kalian akan saling menyalahkan. saling menyalahkan. Menyalahkan dengan saudara-saudara kalian. Saling menuntut dengan saudara-saudara kalian. Kalian menuntut adik kalian. Kalian menuntut adik kalian. Adik kalian menuntut kalian. So, lalu tadinya sehari-hari di bumi, di dunia, bersamaan selalu, berkasih sayang selalu. Kalau ada kesusahan dibantu. Adiknya susah dibantu kakaknya, kakaknya susah dibantu adiknya. Tapi ketika nanti di hari kiamat, kalian saling nuntut. Sok bayangkan ke nangis. Wa sahibatihi wa bani, dan akan saling juga nuntut kalian ini anak dengan ayahnya, ya, dengan sahabatnya. Ya, kalian di tempat-tempat sama sahabat dekat sekarang, nanti kalian akan saling nuntut. Maka untuk menghindari itu, coba amalkan al-asr tadi. Masya Allah. Ya, sedih kalau kalian tahu artinya. Nanti ayahnya ingat kali ibu kalian yang dulu kalian itu mengandung kalian yang capek-capek, Allah berat di dalam kandungan teh. Ayahnya bayangkan namun ibu kalian. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahana Cendekia telah membuka program SD, SMP, SMA Islam Terpadu. Untuk program SMP dan SMA, Bahana Cendekia telah membuka pendaftaran bagi siswa dengan pilihan full day dan boarding school, dan siswi untuk pilihan full day school. Program unggulan kami ialah program hafalan Quran dan hadis, pengamalan sunnah harian, dakwah usia dini, dan entrepreneur usia dini. Alhamdulillah, Allah telah mengamanahi kami fasilitas berupa masjid, gor, asrama, lab komputer, dan fasilitas lainnya. Maka bergabunglah bersama kami. La tu'amilni